The catch them is my real test. The train them is my cause. I would travel across the land, searching far and wide. It's Pokemon to understand the power that's inside. Pokemon, gotta catch them all with me. I know it's my destiny. Pokemon, oh, you're my best friend in a world we must defend. Pokemon, gotta catch them all so true. I courage will pull us through. You teach me and I'll teach you. Pokemon, gotta catch them all. Baik, dari 4 metode yang akan saya jelaskan pada kali ini, yang pertama itu ada social mapping. Nah, dimana dalam social mapping ini saya akan menjelaskan tentang pemetaan yang ada di Desa Tamberu Agung, Kecamatan Batu Rama dan Kabupaten Pamekasan. Jadi di Desa Tamberu ini desanya itu terletak di pantai dan mayoritasnya masyarakatnya itu bekerja sebagai nelayan, karena pada dasarnya melihat dari kondisi dan juga letak geografisnya berada di pantai sendiri. Mengenai solidaritasnya, masyarakat Tamberu ini sangat menekankan rasa kekeluargaannya, di mana misalkan ada masyarakat yang membutuhkan bantuan, maka semuanya akan berbondong-bondong buat membantu gitu. Jadi masyarakatnya itu kental akan budaya kekeluargaannya seperti itu. Nah, jadi di sini ada sungai. Jadi ini tuh batas Desa Tamberu dengan Desa Tamberu Daya. Jadi Tamberu Daya ini sudah masuk ke dalam Kecamatan Sampang, dan Desa Tamberu Agung ini masih Kecamatan Pamekasan. Jadi bisa dikatakan di sini itu perbatasan lah gitu. Nah, jadi di dalamnya ini terdapat 2 sekolah dasar, yaitu SDN Tamberu 1 dan juga SDN Tamberu 2. Dan di sini juga ada masjid untuk orang beribadah, untuk sholat gitu. Nah, terus di sana juga ada puskesmas apabila untuk pertolongan pertama apabila ada yang sakit ataupun punya penyakit yang lain gitu lah. Nah, di sebelah selatan di sini juga ada pantai Tamberu. Jadi yang namanya ya masyarakat pesisir pasti ada pantainya gitu ya. Oke, jadi itulah sedikit social mapping dari Desa Tamberu.
kita berlanjut ke metode yang lain. Nah, yang kedua ini adalah metode diagram Venn. Jadi dimana dalam diagram ini kita sudah mewawancara kemarin kepada masyarakat Desa Takberu, salah satunya itu mengenai tentang permasalahan yang ada di desa pasca COVID-19 ini. Jadi jadi ini ada dua narasumber. Yang pertama itu Bapak Haji Patmo, dan yang kedua itu ibu rumah tangga yang bernama Ibu Saprato. Nah, jadi yang pertama itu permasalahan yang ada di desa katanya dari dampak COVID ini. Yang pertama itu penghasilannya kurang katanya. Jadi penghasilan orang itu berkurang pada saat ada corona ini. Terus yang kedua itu katanya takut yang mau keluar. Nah, ini juga penyebabnya karena nah, yang kedua ini adalah penyebab dari kurangnya penghasilan, karena mereka masih takut untuk keluar karena takut tertular COVID-19. Dan yang ketiga itu ada interaksi yang berkurang. Jadi masyarakat yang biasanya di desa itu berkumpul-kumpul gitu setiap harinya, sekarang udah takut untuk keluar karena adanya COVID-19. Dan yang keempat itu masjid ditutup. Nah, untuk skala prioritasnya, masalah prioritasnya itu yang pertama itu adalah penghasilan yang berkurang. Terus yang kedua itu ada interaksi. Terus yang tidak diprioritaskan itu adalah yang ketiga, yang takut katanya. Masih berarti masyarakat ini masih ada rasa untuk baik. Di sini yang metode yang ketiga adalah metode pola konsumsi, di mana di sini saya akan menggunakan sebuah kebutuhan di sini untuk dipilihkan kepada masyarakat hal manakah yang lebih penting, dan juga hasilnya nanti ada di metode berikutnya. Dan ini adalah metode pola konsumsinya. Di sini ada sampo, ada lifebuoy, ada racik, bumbu racik, terus minyak goreng, gas LPG, kopi dan sebagainya. Itu banyak sekali, dan itulah nanti akan dipilih oleh masyarakat seperti itu. The matrix scoring, dimana dalam metode ini kita dapat melihat bahwasanya hal apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat itu yang paling penting. Nah, jadi di sini tuh yang menjadi poin terbesar adalah beras. Jadi mana beras ini memang sangat dibutuhkan sekali dalam kehidupan sehari-hari gitu, untuk memenuhi kebutuhan hidup lah. Nah, yang kedua itu ada minyak, terus ada sabun cuci, ada sabun mandi, gas LPG, sampo, kopi, gula, bumbu dapur, dan mie sedap. Jadi hal inilah yang dipilih oleh masyarakat untuk menjadi kebutuhan pokok di dalam sehari-hari ketika pasca corona ini. Baik, itulah metode dari matrix scoring. Terima kasih.